Bab 2. Kecepatan dan debit. Sebelum belajar tentang kecepatan dan debit, kalian perlu belajar tentang operasi hitung satuan waktu terlebih dahulu. Nah, di kelas 3 ataupun di kelas 4, kalian sudah mempelajari hubungan antar satuan waktu yang biasa digunakan sehari-hari, bukan? Seperti jam, menit, dan detik. Untuk mengingatnya kembali, perhatikan hubungan antar satuan waktu berikut ya. Oke, sudah? Jika sudah diperhatikan, kita akan masuk ke contoh soal. Contoh soal 1. 2 jam sama dengan titik-titik menit. Ingat, 1 jam adalah 60 menit, maka 2 jam adalah 2 dikali 60, hasilnya 120. Kita pindahkan 120-nya ke soal. Yang kedua, 180 menit sama dengan titik-titik jam. Karena ini dibalik dari menit ke jam, maka tidak lagi dikali, melainkan dibagi. Sehingga didapat 180 dibagi 60. Hasilnya adalah 3. Kita pindahkan kembali 3-nya ke soal. Yang ketiga, 31/2 jam sama dengan titik-titik menit. Jika ada soal campuran, maka kita rubah dulu menjadi pecahan biasa. Caranya adalah 2 dikali 3 ditambah 1. 2 dikali 3 hasilnya 6, ditambah 1 menjadi 7. Maka di sini ditulis 7/2 dikali 60. Bisa dicoret ya. Kita sama-sama bagi 2. 2 dibagi 2 1. 60 dibagi 2 adalah 30. Maka 7 dikali 30 hasilnya 210. Kita pindahkan kembali 210-nya. Soal keempat. 2 jam 10 menit sama dengan titik-titik menit. Penyelesaiannya 2 jam ditambah 10 menit. 1 jam adalah 60 menit, maka 2 jam 2 dikali 60 ditambah 10. 2 dikali 60 hasilnya 120, ditambah 10 menjadi 130. Kita masukkan atau kita tulis 130-nya di soal. Oke, bagaimana contoh soal pertama? Mudah kan? Kita masuk contoh yang kedua. Contoh soal yang kedua adalah penjumlahan operasi hitung satuan waktu. 2 jam 45 menit 30 detik ditambah 5 jam 40 menit 35 detik. Penyelesaiannya adalah kita tulis kembali soalnya. Kemudian kita tambahkan detik dengan detik, menit dengan menit, dan jam dengan jam. 30 ditambah 35 hasilnya 65. 45 ditambah 40 hasilnya 85. 2 ditambah 5 hasilnya 7. Sehingga didapat hasilnya adalah 7 jam 85 menit 65 detik. Sebagaimana yang kita tahu bahwa 1 menit 60 detik. Nah, di sini ada 65 detik. Maka bisa kita konversi ke dalam satuan menit. Yang ini juga sama, bisa kita konversi ke dalam satuan jam. Sehingga 65 detik adalah 1 menit lebih 5 detik. 85 menit adalah 1 jam lebih 25 menit. Oke? Ibu ulangi ya. 65 detik artinya 1 menit 5 detik. 85 menit adalah 1 jam 25 menit. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa satukan menit dengan menit, jam dengan jam. Oke? Menitnya kita pindahkan, kita satukan dengan menit, jam kita satukan dengan jam. Sehingga didapat 5 detiknya ditulis kembali. Kenapa bisa 26? Karena 1 menitnya pindah ke sini, ya. 1 ditambah 25 jadi 26. Ini kan seharusnya 7. Oke, ini 7 nih. Kenapa bisa 8? Ayo, kenapa bisa 8? Karena 1 jamnya pindah ke 7. Oke, jadi didapat 8 jam 26 menit 5 detik. Bagaimana? Oke, silakan dipahami kembali.
Kita lihat contoh soal yang ketiga. Jika tadi soal penjumlahan, ini adalah soal pengurangan. Ya, perhatikan 4 jam 20 menit 30 detik dikurang 1 jam 34 menit 40 detik. Kita lihat penyelesaiannya. Yang pertama kita tulis dulu 4 jam 20 menit 30 detik. Teman-teman perhatikan di sini pengurangnya itu ya waktunya atau angkanya lebih besar. 30 dikurang 40. Otomatis 30 detiknya harus memin jam. 20 dikurang 34. Ini juga pengurangnya lebih besar, berarti harus memin jam. Sehingga di sini 30 detik kita akan minjem 1 ke menit. Berarti kita pinjemnya 1 menit dari 20 menit. Kita pinjam 1 menit. Berarti di sini 30 detik ditambah 1 menit. Ibu tulis dulu di sini. Nih. Perhatikan. Awalnya dia 30 detik. Karena dia pinjam 1 menit dari angka 20, maka di sini 1 menit ditambah 30 detik. 1 menit berapa detik? Betul, 60 detik. 60 ditambah 30 hasilnya 90 ya. Bagaimana yang menit? 20 menit ini dikurangin 34. Gimana caranya? Berarti dia harus minjem ke depan, minjemnya sama jam. Berarti dia minjem 1 jam. Minjem 1 jam. Kenapa di sini bisa 19? Karena tadinya kan 20, sudah dipinjam 1 menit oleh si 30 detik, maka di sini sisanya adalah 19 menit. Jadi 1 jam ditambah 19 menit menghasilkan 79 menit. Ini juga sama nih, 4-nya sudah berubah menjadi 3. Kenapa? Karena 1 jamnya sudah dipinjam oleh si 19 menit. Oke? Yo, berarti di sini kita tulis soalnya 1 jam 34 menit 40 detik. Nah, jika sudah seperti ini baru bisa dikurang. 90 dikurang 40 hasilnya 50. 79 dikurang 34 hasilnya 45. 3 dikurang 1 hasilnya 2. Sehingga didapat 4 jam 20 menit 30 detik dikurang 1 jam 34 menit 40 detik hasilnya adalah 2 jam 45 menit 50 detik. Ingat, ini uniknya untuk jam. Jadi dia minjemnya angkanya itu minjemnya 1 menit atau minjemnya 1 jam gitu ya. Oke. Contoh soal yang keempat. Ali tiba di sekolah 1/4 jam sebelum pukul 7. Pukul berapa Ali tiba di sekolah? Nah, 1/4 jam sebelum pukul 7. Maka penyelesaiannya kita cari dulu nih 1/4 jam itu kira-kira berapa menit ya. Ingat 1 jam 60 menit. Berarti 1/4 jam adalah 1/4 dikali 60. Maka 60 dibagi 4 hasilnya 15. 15 menit sebelum pukul 7, yaitu berarti dikurang atau ditambah ya? Ya, betul sekali. Dia adalah dikurang. Kenapa 15 menitnya Ibu taruh di belakang? Maaf, kenapa 15-nya Ibu taruh di belakang? Karena 15-nya adalah menit, jadi di belakang. Ya. Nah, kamu perhatikan 00 dikurang 15. Bisa tidak? Tidak bisa, maka dia pinjam ke angka 7. Minjemnya berapa? Karena menit berarti minjemnya adalah 1 jam. Sehingga di sini ditulis menjadi 06.60. 60 ini adalah 60 menit karena dia sudah minjem 1 jam. 7 berubah menjadi 6 karena sudah dipinjam 1. Nah, jika sudah seperti ini baru bisa dikurangkan. 60 dikurang 15 hasilnya 45. 06-nya tetap. Jadi Ali tiba di sekolah pukul 06.45. Soal yang terakhir. Ibu pergi ke pasar pukul 07.15. Lama perjalanan ibu menuju pasar adalah 1/2/5 jam. Pukul berapa ibu tiba di pasar? Maaf ya, ini harusnya pasar. Pukul berapa ibu tiba di pasar? Oke,
penyelesaiannya. 1/2/5 jam artinya adalah 1 jam ditambah 2/5 jam. Kenapa dikali 60? Karena 1 jamnya adalah 60 menit. Sehingga didapat 1 jam 60 menit dari 2/5 adalah 24. Jadi 1 jam 24 menit. Berangkatnya 07.15 ya. Lama perjalanan ibu adalah 1/2/5. Yang ditanya pukul berapa tiba di pasar, berarti 124-nya 0124-nya menjadi ditambah 5 ditambah 4, 1 ditambah 2, 7 ditambah 1. Menit dengan menit, jam dengan jam. Sehingga didapat 08.39. Jadi ibu tiba di pasar pukul 08.39. Alhamdulillah, materi hari ini selesai. Nah, di sini ibu punya tugas untuk kalian hanya mencatat. Silahkan catat materi berikut di buku tulis matematika kalian dengan rapi. Mana yang dicatat? Nih, silahkan mencatat yang ini ya.